Shalom seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya bersyukur kembali kita bisa bertemu di dalam pelayanan GAB Surabaya. Terima kasih Bapak Pendeta Sudarso yang telah memberikan saya kesempatan melayani. Kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu yang Kau beri kepada kami, sehingga kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh Tuhan sama-sama mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan lewat kebenaran yang Kau taruh dalam hatinya. Tuhan tolong supaya hamba-Mu ketika berbicara itu benar-benar membawa kepada pesan Tuhan bagi setiap kami yang mendengar. Dan Tuhan tolong kami, berikan kami telinga hati seorang murid yang mau belajar, sehingga lewat firman-Mu Tuhan kami boleh mengerti kehendak-Mu untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya sangat bersukacita kalau kita bisa bertemu kembali di dalam pelayanan ini. Nah, kita sangat bersyukur ya, bahwa pesta demokrasi 5 tahunan telah berjalan, terutama dalam pemilihan presiden ya, pemilihan presiden semuanya berjalan kondusif, baik, dan kira-kira 1 bulan lagi akan terjadi transisi kepemimpinan dari Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto. Nah, kalau kita tahu sama-sama Presiden Jokowi itu kan punya satu kebiasaan yang sangat berkesan ya di hati masyarakat. Jadi dimanapun beliau hadir ya, beliau biasanya mengajukan pertanyaan ya, apakah itu 5 nama ikan atau apa begitu. Nah, nanti kemudian mereka yang maju kemudian diberikan pertanyaan, nah akan dapat hadiah, dan hadiahnya itu sepeda. Nah, ini kan cukup berkesan. 2 periode beliau memimpin Indonesia. Ini satu kebiasaan yang beliau lakukan ya, dan itu sangat membekas dalam hati masyarakat. Kalau saya bertanya kepada setiap kita, berapa orang yang akan mendapatkan hadiah sepeda itu dari sekian ribu yang hadir? Tentunya tidak semua. Mungkin bisa 10 orang ya, atau bisa 15 orang. Nah, siapa yang mendapatkan hadiah itu? Kita kemudian bisa berpikir dan menjawab. Tentu bagi mereka yang mau untuk maju ke depan dan menjawab pertanyaan. Nah, inilah yang kita lihat, bahwa walaupun sekian banyak yang hadir, yang dapat hadiah tidak semuanya. Mereka yang mau maju ke depan, kemudian mereka menjawab pertanyaan, sekalipun ya kadangkala mereka tidak terlalu bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik ya, tapi biasanya dibantu juga ya di situ. Nah, dari kita semua, waktu kita datang kepada Tuhan ya, semua orang juga berdoa, semua orang juga beribadah. Tapi kita juga boleh bertanya, dari sekian banyak manusia yang percaya, yang datang kepada Tuhan berdoa, siapa mereka yang merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya? Apakah semua? Seharusnya iya. Tapi faktanya ada orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan di dalam satu doa yang sungguh-sungguh, sementara yang lain hanya melihat bahwa ada orang yang ditolong sedangkan mereka belum. Saya tidak berkata bahwa Tuhan harusnya menjawab semua pada waktu yang sama, enggak. Dalam semuanya itu kita akan belajar. Saat
ini ya, tentang bagaimana kita bisa meresponi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca di dalam Lukas, ya, kita akan membaca di dalam Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 43. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi saat ini kita akan belajar tentang lawatan Tuhan. Bagaimana kita bisa meresponi lawatan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita akan beribadah, berdoa dengan cara yang biasa? Kalau saya berkata, kalau orang sedang butuh-butuhnya, sedang perlu-perlunya, maka dia akan memiliki pengharapan yang jauh lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kalau dia melihat bahwa gak ada urgensinya, seolah-olah seluruh rutinitas ibadah doa itu hanya berjalan begitu saja tanpa satu keinginan yang luar biasa. Mari kita sama-sama melihat di dalam lawatan Tuhan yang terjadi. Seharusnya kita bisa mengalami perkara yang luar biasa. Seharusnya kita bisa mengalami satu pertolongan Tuhan. Seharusnya kita bisa mengalami satu kepuasan secara batiniah. Bagaimana itu bisa terjadi? Dalam Lukas 18 37 sampai dengan 38. Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, ketika Tuhan Yesus sudah dekat di kota Yeriko itu, di situ ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kita perhatikan bagaimana seorang yang seperti itu duduk di pinggir jalan mengemis. Apa sih yang ada di dalam hati dan pikirannya? Mungkin orang itu sudah gak punya lagi harga diri. Sudahlah, yang penting saya bisa makan, orang kasih kepada saya bisa makan. Dan dia mungkin gak berani berpikir atau bercita-cita yang tinggi. Dia gak punya pengharapan yang besar kecuali dia cukup bisa makan aja hari itu. Karena apa? Dia buta. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi waktu hari itu dia mendengar begitu banyak orang, ramai. Ada apa sih? Ada Yesus orang Nazaret itu datang. Paling tidak karena dia duduk di pinggir jalan. Setiap hari dia melihat orang saling berbicara. Ada orang yang bernama Yesus dari Nazaret. Dia buat banyak sekali mujizat. Orang sakit datang kepada dia. Yang buta dia bisa buat melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Dia dengar itu setiap hari. Tapi dia gak pernah bisa mengalami satu berjumpa dengan orang yang bernama Yesus itu. Tapi pada momen itu, waktu dia mendengar ada Yesus dari Nazaret datang, kita lihat dia kemudian bangkit kembali gairahnya. Dan dia kemudian mungkin bersorak girang berkata, "Ini saatnya saya untuk mengalami hidup saya yang diubahkan oleh Tuhan.
Ini saatnya saya mengalami pertolongan dari Yesus orang Nazaret itu. Yang dulu hanya saya dengar, hari ini dia datang dan ada dekat dengan saya. Jadi mengapa orang yang lahir buta itu bisa mengalami satu berkat di dalam kehidupannya lewat lawatan Tuhan? Karena apa? Di dalam Lukas 18:37 tadi, dia kemudian berteriak berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi kita akan mengalami satu pertolongan di dalam lawatan Tuhan itu jika apa? Kita memiliki kesungguhan di dalam kita mencari Dia. Kesungguhan waktu kita berjumpa dengan Dia. Disitulah kita akan merasakan bahwa sebetulnya Dia sanggup menolong kita dan Dia peduli akan kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah setiap lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan, lagu-lagu itu membangkitkan iman? Tapi apakah iman kita bangkit? Lagu-lagu itu menunjukkan ada mujizat yang bisa terjadi. Tapi apakah mujizat itu terjadi dalam hidup kita? Kita belajar dari orang buta yang duduk di tepi jalan. Dia gak punya pengharapan lain kecuali dia berharap Yesus yang dari Nazaret sedang datang. Ini saatnya nasib saya berubah. Demikian juga dengan kita. Waktu kita beribadah dengan cara yang sama, dengan perasaan yang sama. Saya membutuhkan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan ketika saya beribadah, saya naikkan satu pujian. Saya berdoa kepada Tuhan. Kita berkata, ini momennya nasib saya berubah. Ini saatnya apa yang selama ini saya cari, saya temukan. Itu bicara tentang kesungguhan. Dan orang yang memiliki kesungguhan, apa yang dia harus lakukan? Dia harus berani bayar harganya. Lukas 18 ayat 39. Apa yang kita baca di situ? Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Orang buta yang di pinggir jalan itu, ketika dia melihat, dia mengerti ini saatnya nasib saya berubah. Dia punya satu kesungguhan untuk mengejar Yesus. Satu kesungguhan, saya harus cari Yesus. Saya harus ketemu dengan Yesus. Dia berani bayar harga. Sekalipun mereka yang ada di depannya menegur dia, memarahi dia, tapi dia gak mau peduli. Semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dia udah gak punya gengsi lagi. Ada bedanya. Kalau saya diam, saya duduk, saya tahan diri, pun saya gak akan bertemu dengan Yesus. Demikian juga dengan setiap kita. Waktu kita ingin mengalami satu pengalaman yang indah di dalam lawatan Tuhan, satu perkara-perkara supranatural dalam lawatan Tuhan itu, kita harus berani untuk bayar harganya. Mungkin untuk menuju ke satu tempat ibadah gak mudah, perjalanannya jauh, jalannya sulit, kadangkala fasilitas gak cukup, tapi kita tetap datang sama Tuhan. Disitulah menunjukkan kesungguhan kita, karena kita berani bayar harganya. Sementara beribadah di gereja, kita mengangkat tangan, kita kemudian menangis. Orang di sebelah kita gak ngerti. Mungkin kita bilang, kenapa ya kamu ganggu saya dengan menangis begitu. Kemudian kita punya perasaan, aduh malu ya rasanya. Maaf. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita hanya berfokus apa yang mau kita dapatkan dari Tuhan. Kita tidak terlalu mau peduli, asalkan kita menaikkan puji-pujian, kita berdoa untuk mencari perkenanan Tuhan. Di situ kita bayar harganya. Kita sungguh-sungguh. Makanya kalau saya melihat orang memuji Tuhan di gereja, ada yang semangat, ada yang biasa-biasa, saya tidak terlalu peduli dengan itu. Saya perhatikan mereka yang semangat, yang sungguh-sungguh, mereka bersuka cita, mereka pulang mukanya berseri-seri karena mereka membayar harganya. Maka Tuhan memberikan satu sukacita yang baru dalam kehidupan mereka. Jadi mari kita menggunakan setiap momen di mana lawatan Tuhan terjadi. Kita benar-benar memiliki kesungguhan untuk bertemu dengan Dia. Kita memiliki satu kesungguhan untuk cari Dia, dan kita mau bayar harganya. Seberapapun sulitnya, seberapapun nampak memalukannya kita. Kalau kita ingin berjumpa dengan Yesus, disitulah Beliau akan menyambut kita
dengan tangannya yang terbuka. Ketika semua orang menganggap bahwa tidak seharusnya orang begini ketemu dengan Yesus, Yesus panggil dia. Yesus mau menerima orang buta itu. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa meresponi lawatan Tuhan? Lukas 18:41 bagian A. Lukas 18:41 bagian A. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Kita perhatikan, ketika orang buta itu sekian lama dalam kondisi yang seperti itu, dia mungkin sudah kehabisan pengharapan. Gak mungkin saya bisa sembuh. Kalaupun saya mau sembuh, cari tabib yang seperti apa? Apakah saya punya uang? Tapi hari itu dia mendengar ada Yesus dari Nazaret datang ke kota Yeriko. Kemudian dia berusaha untuk menemui orang yang bernama Yesus itu. Ketika dia sudah bertemu, kemudian orang yang bernama Yesus itu menawarkan, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Tidak lain, orang yang buta tadi, dia harus memiliki satu respon untuk mempercayai apa yang bisa diperbuat oleh orang yang ada di hadapannya. Itulah yang saya sebut dengan keyakinan. Ketika orang buta itu mengejar Yesus dan akhirnya dia ketemu, dia tentunya punya satu keyakinan yang bulat. Saya berani malu kayak gini. Waktu saya ketemu dengan Yesus, saya yakin bahwa dia akan mengubah nasib saya. Demikian juga dengan setiap kita. Kenapa sih kita pergi ke gereja dan beribadah? Kenapa sih kita berdoa pagi-pagi sekali? Kenapa sih kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kenapa? Kalau nggak ada keyakinan, nggak ada gunanya. Jadi kalau kita meyakini semua yang kita kerjakan di dalam Yesus itu, maka kita akan mengalami di dalam lawatan Tuhan itu pertolongannya. Dalam lawatan Tuhan itu ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru. Saya selalu percaya begini, setiap lagu, setiap pujian yang diciptakan, itu sebuah pengalaman rohani yang disaksikan kepada kita. Kalau kita menyanyikan sebuah lagu pujian, mungkin suara kita tidak sebagus suara orang lain. Tapi kalau keyakinan kita bulat, maka puji-pujian itu akan membuat kita mengerti isi hati Tuhan. Kita yakin bahwa Dia sanggup memberikan apa yang kita perlu. Kita yakin bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Jadi lawatan Tuhan itu perlu kita responi dengan sebuah keyakinan akan Dia. Dan orang yang memiliki keyakinan, saya perhatikan kembali kepada orang buta tadi. Lukas 18 ayat 41 bagian B. Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Jadi waktu kita sudah berjumpa dengan Yesus, kita punya keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang kita perlu buat? Bicaralah apa adanya. Sampaikan apa adanya kepada Dia. Jangan kita berusaha sepertinya kita punya gengsi untuk cerita kepada Tuhan. Tidak perlu. Apa adanya. Tuhan, supaya aku bisa melihat. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita yang mendengar ya firman Tuhan ini, yang belajar bersama dengan saya adalah orang yang berpendidikan tinggi. Mungkin waktu kita kemudian belajar beriman, rasanya kok saya ini seperti gak berpendidikan ya, untuk percaya perkara-perkara yang seperti itu. Atau kita mungkin orang yang tadinya punya ekonomi yang sangat bagus, kemudian kita memulai usaha yang kecil, kemudian kita mulai punya gengsi. Masa saya kok minta yang kecil ya? Kadang kita nggak menceritakan keadaan kita apa adanya. Mungkin kita punya sakit apapun itu ya. Kalau kita dengan Tuhan, Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat? Tuhan, aku pengen melihat. Tuhan, aku pengen sembuh dari sakitku. Oh Tuhan, rasanya malu aku mau bilang, tapi aku mau bilang, aku butuh pertolongan-Mu. Apa adanya dengan Tuhan, kita tulus, kita cerita, kita terbuka. Karena apapun yang ada di dalam hadirat Allah, tidak ada yang tersembunyi. Sebetulnya Dia tahu apa yang kita alami, tapi Dia menunggu apakah kita membutuhkan Dia atau tidak.
Apakah kita sungguh-sungguh mengharapkan dia atau tidak? Atau kita hanya datang untuk kita seolah-olah kita menjadi orang yang gak perlu apa-apa? Nah, jangan. Jadi ada dua perkara waktu kita melihat mengalami lawatan Tuhan. Pertama, kita butuh kesungguhan di dalam kita berjumpa dengan Yesus. Di situ kita mau bayar harganya. Seberapa sulitnya, seberapa kita kadang-kala rasa malu, ayo bayar harganya. Yang kedua, kita butuh keyakinan yang sungguh-sungguh akan dia. Disitulah kita berani cerita apa adanya. Tuhan, ini keluhanku. Tuhan, ini pergumulanku. Tuhan, ini kesulitanku. Dan apa yang terjadi waktu seseorang sudah meresponi dengan benar lawatan Tuhan itu? Lukas 18 ayat 41 sampai dengan 43. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Perhatikan apa yang dialami oleh orang buta tadi. Dia bisa melihat, dia bisa memuliakan Tuhan. Dan orang-orang yang tadinya menghalangi dia, orang-orang yang tadinya mengolok-olok dia, kemudian mereka kagum dan memuji Tuhan. Memang pada waktu hidup kita di bawah, orang gak pada mau ngerti, orang kadang-kala bikin kita malu. Tapi waktu apa yang kita yakini, yang kita imani, nasib kita diubahkan oleh Tuhan, mereka akan terkagum-kagum, mereka akan belajar. Salah sendiri kenapa waktu Yesus datang kok enggak mencari dia dengan sungguh-sungguh, tidak memiliki satu keyakinan akan kuasanya, hanya mau jadi penonton. Demikian juga dengan kita, mari kita meresponi kehadiran lawatan Tuhan di dalam ibadah, dalam perjumpaan yang pribadi, lewat doa, lewat firman. Di situ kita memiliki kesungguhan, di situ kita memiliki keyakinan. Dan saya yakin dan percaya tidak ada orang yang tidak ditolong oleh Tuhan. Mari kita bersyukur, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau beri. Kami boleh belajar mengerti dan kami ingin mengalami juga sebagaimana orang yang buta, pengemis di tepi jalan, di jalan masuk menuju Yeriko. Di situ dia meresponi kehadiran-Mu, lawatan-Mu Tuhan dengan kesungguhan, dengan keyakinan. Akhirnya dia menemukan, mendapatkan apa yang dia minta dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebab dalam nama Yesus kami percaya. Berkati keabedaat hamba-Mu Bapak Pendeta Susilo Sudarso, biarlah terus Engkau pakai menjadi alat kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.